Halo, di sini dengan siapa? Di sini dengan Malkius Syafaldi Kataleo. Dengan Arturo Araf. Ibu Eva. Selamat sore, saya Ibu Anissa. Oke, karena Malki di sini sebagai narasumber, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Yang pertama, apakah Malki pernah berbelanja secara online? Yap, tentunya saya pernah belanja secara online. Pernah sih. Beberapa kali. Oke, sebagai generasi yang didekatkan dengan digital, otomatis saya pasti pernah bersentuhan dan pernah melakukan transaksi di belanja online itu. Biasanya Arturo kalau berbelanja online itu lewat e-commerce apa ya? Biasanya pakai Shopee atau Tokopedia seringnya. Kalau scroll Instagram kebetulan suka muncul tuh barang yang memang lagi dibutuhin. Gak tahu kayak tahu aja gitu Instagram tuh pas lagi kita lagi butuh apa, dia muncul sendiri gitu. Ya udah suka langsung. Biasanya dari Instagram ya? Iya. Saya cuma punya satu e-commerce yaitu Shopee, karena itu yang paling sering diiklankan dan saya sering dengar teman-teman suka pakai, jadi ya udahlah pakai aja gitu. Saya biasanya belanja di Tokopedia atau nggak Shopee. Dan dari transaksi online itu apakah Ibu pernah dapat kendala gitu atau kena tipu atau produk tidak sesuai deskripsi atau bagaimana, bisa dijelaskan, Bu? Kalau untuk produk sesuai deskripsi atau tidak, saya tidak pernah tertipu karena saya membaca dengan detail gitu ya. Apa yang dijual dengan ukuran segala macamnya saya lihat itu selalu dengan detail. Tapi kalau pernah ditipu barangnya itu pernah dalam bentuk kualitasnya gitu. Karena kualitas yang terlihat di gambar, di foto dengan yang aslinya datang itu pernah 2 kali saya tidak sesuai dengan harapan. Pernah juga tidak dikirimkan, itu pernah. Jadi kayak udah di keterangannya sudah sampai tapi barangnya tidak nyampe ke saya, itu juga pernah. Ya, saya pernah kena tipu. Jadi waktu itu yang pengalaman yang pertama ya, karena berkali-kali ketipu. Yang pertama itu pesannya rak pintar. Jadi di deskripsi dan di displaynya itu rak pintar buat piring yang sudah dicuci. Jadi dia bisa tersusun di atas bak cuci piring. Jadi biar piringnya begitu sudah dicuci, ditata di situ tuh airnya langsung ke situ kan. Harganya 450.000. Sudahlah kita COD ya. Tapi begitu datang, yang datangnya hanya rak sepatu yang saya kalau lihat di Informa itu harganya tidak lebih dari 130.000. Itu di Instagram. Salahnya sih nggak lihat review ya, nggak lihat review pembeli kayak gitu. Yap, tentunya saya pernah mendapati suatu kendala. Tolong jelaskan dong kendalanya seperti apa? Jadi waktu itu saya memesan mic yang dipasang di baju. Nah, mic tersebut seharusnya bisa ditempelkan atau dipasang di sini. Tapi yang datang tuh nggak ada capitannya. Jadi gitu. Kadang sih kayak misalkan waktu kirimnya yang lama gak sesuai jadwal, atau misalkan barang yang kita pesan tuh gak sesuai sama yang tampil di e-commerce kita gitu. Oke, jadi kan Ibu pernah dapat masalah kayak gitu. Apakah ada cara nih agar masalah-masalah kayak gitu nggak terulang lagi? Kalau saya sih lebih nggak tahu, kalau saya mah old school banget ya, jadi lebih seneng offline. Jadi kan kalau offline tuh kita langsung lihat barang, langsung transaksi gitu. Tapi kalau memang misalkan seneng banget marketplace kayak gitu ya, diusahakan jangan skip review, terus lihat rating gitu. Biasanya kalau yang ratingnya bagus itu pasti nggak akan nipu. Tapi kalau yang atau misalkan mereka kan suka ngasih nomor kontak WA ya. Nah itu di WA itu kalau misalkan penipu itu biasanya nanti suka nggak aktif WA-nya. Kayak gitu sih. Soalnya saya jarang belanja online juga. Kapok karena pernah ketipu. Ya sering-sering nanya ke penjualnya dan lihat juga rating dari para klien lainnya. Siapa tahu ada yang pernah bermasalah juga seperti saya. Sebenarnya lebih ke kitanya ya, harus milih penjual yang benar gitu. Kayak kalau pengen nyari barang yang benar kita inginkan tuh harus dicek dulu deskripsinya, terus juga apakah penjualnya latar belakangnya bagus itu. Saran saya sih lebih enak belanja di toko ofisialnya langsung ya, jadi lebih terpercaya gitu. Tentu saya sebagai pembeli harus cerdas, itu penting. Cerdasnya pembeli itu seperti apa? Lihat apa yang dijual dengan rasionalitas harganya. Taruhlah misalnya ketika kita membeli tas yang judulnya tas kulit, tapi harganya hanya 20.000, itu kan tidak mungkin gitu ya. Jadi
pembeli yang cerdas adalah pembeli yang tahu sediskon apapun, segimana sih diskon yang wajar gitu ya. Baca dengan baik, literasi deskripsinya dengan baik, itu meminimalisir kemungkinan untuk tertipu. Kemudian harus membandingkan juga dengan toko-toko lain. Jadi ketika ingin membeli barang tas misalnya, jangan percaya dengan satu toko saja, dilihat juga ratingnya, lihat komentarnya, karena kalau di komentar lebih jujur foto-fotonya ya. Kemudian reviewnya seperti apa, dan jangan langsung percaya beli di satu tempat, lihat tempat yang lain dibandingkan. Jadi harus memang menjadi pembeli yang cerdas itu harus sabar, kemudian harus tahu pengetahuan tentang barang yang ingin dibeli juga. Seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, Ya. sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Arturo untuk informasinya. Apa pesan yang bisa kamu sampaikan kepada penonton agar tidak mengalami hal yang serupa? Berbelanjalah dengan aman, tentram, dan sejahtera. Sekian dari saya. Terima kasih Malki, semoga harimu menyenangkan.